Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Karunia Kehidupan Channel untuk melanjutkan seri soteriologi kita, yaitu hari ini adalah yang ke-10 dengan topik kita yang akan kita bahas, yaitu kasih karunia atau anugerah dan pahala. Mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kami. Kami melanjutkan pembelajaran soteriologi seri yang ke-10, yaitu kasih karunia atau anugerah dan pahala. Tuhan memberkati kami dengan hikmat sehingga kami mengerti, kami mengimani dan menghidupinya. Dan para nonton yang mendengarkan dan menyaksikan menjadikan ini berkat iman bagi mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebanyakan orang, juga termasuk orang Kristen atau orang-orang beragama Kristen, belum memahami mendalam mengenai anugerah dan pahala. Apakah kedua pengertian ini sama? Dan terkadang kalaupun dimengerti, nampaknya tidak terlalu mendalam dan cenderung samar. Oleh karena itu dalam pembelajaran kita hari ini, seri yang ke-10 dalam pembelajaran soteriologi atau ilmu tentang keselamatan, yaitu tentang anugerah dan pahala, maka kita perlu menyampaikan sebuah pertanyaan pembukaan sehingga kita dapat membangun pengertian yang dapat kita capai. Apa sebenarnya perbedaan antara anugerah dan pahala? Mari kita mulai dan Bapak Ibu Saudara dapat membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara, baik dalam buku manual ataupun mungkin dalam ponsel saudara, app saudara dan sebagainya untuk Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenai anugerah atau kasih karunia. Kata ini di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru adalah charis. Dan kita tidak boleh lupa kata karisma diambil dari kata ini. Ini adalah bahasa Yunani, charis. Dan di dalam bahasa Inggris dikatakan grace. Sedangkan dalam bahasa Latin gratia atau juga gratias. Kata gratis dalam bahasa Indonesia ini adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Latin, yaitu gratias. Bagi orang Spanyol kata ini gracias itu dapat diartikan terima kasih. Ya. Dan kata ini di dalam Alkitab memiliki makna yang mendalam. Ada banyak kasih karunia Allah atau anugerah dari Allah. Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kita. Tapi kita akan melihat bagian-bagian penting saja di dalam kasih karunia atau anugerah. Yang pertama adalah kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Siapakah sumber kasih karunia itu sendiri? Yohanes 1:14 menyatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya logos, bukan Alkitab ya, logos. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa yang penuh. Penuh di sini artinya tidak kurang. Penuh artinya sempurna akan kasih karunia dan kebenaran. Dan ayat 16 menyatakan, karena dari kepenuhannya, artinya kepenuhan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sebagai anak tunggal Bapa, Juru Selamat kita, kita semua yang percaya telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini menyatakan bahwa di dalam kepenuhan, kelengkapan, dan kesempurnaan kasih karunia atau anugerah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya dapat menerima
bukan hanya satu kasih karunia, tetapi kasih karunia demi kasih karunia. Artinya menyatakan bahwa kasih karunia ini berlanjut bukan hanya satu, tapi ke tempat yang berikut, ke tujuan yang berikut, dan kegunaan yang berikut. Nah, yang paling utama kasih karunia ini kita perlu pahami di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan adalah anugerah. Apakah kasih karunia atau anugerah itu? Kasih karunia atau anugerah itu Bapak Ibu Saudara, apabila diterjemahkan dengan kalimat lengkap adalah suatu pemberian yang sangat istimewa, yang sebenarnya tidak pantas diterima oleh sang penerima. Dan diberikan oleh sang pemberi itu hanya karena kasihnya, kerelaannya, dan belas kasihannya. Dan kasih karunia ini adalah kasih karunia dari langsung sang pemilik dan sang sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak membahas semua kegunaan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahas yang paling utama, paling penting, dan paling ditunggu oleh banyak orang karena mengandung unsur kekekalan. Mari kita lihat bahwa kita sudah mempelajari pada seri pertama mengenai perbedaan antara orang berdosa dan orang yang berbuat dosa. Pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang berdosa, bahkan sejak dalam kandungan. Mazmur 51 ayat 7. Tidak mungkin orang berdosa yang adalah mati rohani membangkitkan dirinya sendiri. Maka perlu pihak lain yang dapat melakukan perubahan dari kematian rohani kepada kebangkitan rohani. Artinya dari berdosa menjadi kudus. Untuk hal ini tidak ada manusia yang dapat melakukannya. Itu sebabnya datanglah Tuhan Yesus Kristus, utusan sekaligus anak tunggal Allah Bapa, yang memiliki kelengkapan, kesempurnaan, bahkan sebagai sumber kasih karunia itu, untuk menyelesaikan hal yang ultima penting ini bagi nasib kekal umat manusia. Apakah yang dilakukan Tuhan Yesus berhubungan dengan kasih karunia kepada umat manusia? Mari kita membuka Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dengan santai tapi tentu konsentrasi. Roma pasal 23 ayat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kehilangan kemuliaan Allah bukan saja karena berbuat dosa, karena memang berdosa. Tetapi ayat 24 dengan indah menyatakan perbedaan antara ayat 23 dan ayat 24 dari Roma pasal 3 ini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jelas kata cuma-cuma ini mengandung unsur pengertian kasih karunia. Karena terlalu mahalnya kasih karunia ini yang tak layak diterima oleh si penerima dari si pemberi, maka Tuhan menetapkan tidak ada pembayaran untuk kasih karunia penebusan dalam Yesus Kristus. Tidak ada penyewaan, tidak ada pengusahaan dan pekerjaan umat manusia. Jelas dalam ayat 24, dan oleh kasih karunia atau oleh anugerah Allah maksudnya, orang yang percaya telah dibenarkan. Telah, bukan belum ya. Artinya menjadi benar di mata Allah dengan cuma-cuma, tanpa bayaran, gratis. Itu terjadi karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia inilah yang ditunggu oleh banyak orang berdosa.
Karena tanpa kasih karunia Allah atau anugerah Allah, manusia tak dapat menjangkau Allah dalam keberdosaannya. Dan dosalah yang memisahkan antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Dan di ayat 25 dinyatakan kembali sebagai konteks yang berhubungan dengan Yohanes pasal 1 ayat 14 dan ayat 16. Bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ini menunjukkan bahwa penebusan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang berkorban bagi umat manusia, khususnya bagi mereka yang percaya. Bahwa Kristus Yesuslah yang telah ditentukan oleh Allah Bapa. Tidak ada yang lain. Sebagai jalan pendamaian. Dan ini harus diterima hanya dengan iman. Sola ide. Artinya darah Yesus tidak dapat dibayar, diganti, dan dibeli dengan apapun. Karena itu ia memberikannya melalui kasih karunia-Nya kepada kita dengan cuma-cuma. Dan ini dilakukannya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ia membiarkan dosa-dosa itu terjadi, bukan ia setuju. Tapi datang Tuhan Yesus Kristus sebagai sang sumber kebenaran, sang kepenuhan kebenaran, sang pemilik kebenaran, sekaligus sumber kasih karunia atau anugerah, kepenuhan anugerah, kesempurnaan atau kelengkapan anugerah atau kasih karunia dilimpahkannya bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sebagai sang sumber kasih karunia. Untuk menutup bagian penting ini, kasih karunia ini yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan pengorbanannya. Mari kita lanjut di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Surat Paulus, Rasul bagi bangsa-bangsa lain kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus dalam penjelasan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 membuat kesimpulan di ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Secara cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Di sini kita dapat melihat tujuan fenomena lain dari kasih karunia Allah. Yang pertama, ini adalah wujud untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus dan pengorbanannya. Dan memiliki kepastian keselamatan. Kedua, membungkus, membuang dan menghilangkan kesombongan manusia untuk keselamatan kekal. Karena memang manusia tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Membayar, menghapus, menghilangkan dosanya. Satu dosa saja Bapak Ibu Saudara. Tidak akan boleh seseorang masuk ke dalam surga. Tidak akan boleh seseorang memperoleh keselamatan kekal. Kita lihat bersyukur oleh karena kasih karunia Allah yang luar biasa ini. Yang pertama sumbernya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ia mau berkorban dengan darahnya dan memberikan penebusan dari segala dosa kepada kita yang percaya. Yang ketiga, membungkus, membuang dan menjauhkan kesombongan manusia yang memang tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Di dalam Titus pasal 3 ayat 5 sampai 7, Rasul Paulus menulis surat yang berisi firman Tuhan kepada jemaat di Pulau Kreta. Dan tentu ini dibacakan kepada mereka.
Dan yang menerima adalah Titus. Surat ini memang surat pastoral kepada Titus, tapi berguna bagi jemaat di pulau Kreta, Yunani. Titus 3 ayat 5 sampai 7 demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan belum, telah menyelamatkan orang yang percaya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya atau belas kasihannya. Oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara lihat, Allah Bapa merencanakan, mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang rela memberikan dirinya, nyawanya dan kehormatannya untuk mati dan bangkit, menebus orang-orang percaya dari segala dosa. Dan Roh Kudus ikut mengerjakan keselamatan itu, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Apa tujuannya? Ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia. Ibu Saudara ingat seri mengenai pembenaran dalam channel kita ini? Saya pernah mengajarkan mengenai pembenaran. Ini diulang oleh Rasul Paulus dalam Titus 3 ayat 7. Supaya kita, orang percaya maksudnya, orang Kristen, orang kudus, sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Paralel kontekstual dengan Efesus 2:8 dan 9. Bahwa kita telah diselamatkan melalui iman kepada kasih karunia Allah. Di dalam Titus 3 ayat 7, kita telah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan dan berhak menerima hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah keutamaan paling utama, pertama dan nomor satu. Kegunaan dari kasih karunia Allah. Sebuah pemberian ilahi yang ultima penting. Ultima luar biasa untuk keselamatan kekal kita. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya masih mau berusaha untuk menebus diri sendiri dari segala dosa? Atau mempercayai Tuhan Yesus Kristus, sang sumber kebenaran, keselamatan dan kasih karunia itu, yang telah berkorban untuk kita dan melimpahkan kasih karunia keselamatan bagi kita? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menerima kasih karunia Allah yang super penting untuk kekekalan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara memiliki pikiran dan keputusan yang benar dan baik untuk mengasihi diri sendiri demi keselamatan kekal dengan menerima kasih karunia Allah atau anugerah Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang kita terima hanya dengan iman, dan kita memiliki hak hidup yang kekal atau kepastian keselamatan. Itulah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang lain adalah dapat kita katakan sebagai penambahnya adalah tubuh kita. Tidak satu pun bangsa hebat di muka bumi ini dengan kecanggihan teknologi sampai saat ini, meskipun mampu menciptakan, tetapi menurut saya bukan menciptakan, merangkai, membuat robot, dan tidak akan pernah sama dengan manusia ciptaan Tuhan yang adalah wujud kasih karunia Allah. 2, nafas hidup. Kita bisa mendapatkan oksigen di rumah sakit, tapi nafas hidup adalah kasih karunia Allah. Ayub menyatakan itu, bahwa nafas hidup manusia dan angka-angka kehidupan manusia adalah kasih karunia Allah. Dan bagi kita bersyukur untuk hal ini. Demikianlah mengenai kasih karunia. Lalu kalau ditanyakan kepada karunia kehidupan channel, apa bedanya dengan upah atau pahala? Mari kita lanjutkan. Upah atau pahala di dalam bahasa Yunani menggunakan kata
apodosis. Kata ini di dalam bahasa Inggris disebut dua pengertian. Reward dan recompense atau rekompensasi. Semua orang, Bapak Ibu Saudara dan saya pasti mengerti kata kompensasi. Pemberian kembali untuk sesuatu yang telah kita lakukan. Demikian juga kata reward dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia artinya penerimaan kembali atas sesuatu sebagai kompensasi bagi sesuatu yang telah kita lakukan atau kita berikan. Dan mari kita melihat bagaimana upah atau pahala berbeda dengan kasih karunia. Mari kita membuka Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Apapun juga yang kamu perbuat. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita perhatikan. Kekasih-kekasih Kristus. Apapun juga yang kamu perbuat. Ini berarti ada perbuatan, ada tindakan, ada perlakuan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah atau pahala, bukan kasih karunia. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jelas ada perbedaan di sini Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang yang percaya adalah diterima dengan iman. Sedangkan upah atau pahala diterima karena orang percaya melakukan perbuatan-perbuatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kesaksian tentang Tuhan. Untuk meninggikan nama Tuhan. Dalam hal ini ada 3 pilar dalam perbuatan baik. Yang pertama, marturia. Jika kita bersaksi, menyaksikan, memberitakan Injil keselamatan, berarti kita melakukan pemberitaan Injil atau pekerjaan menyaksikan Injil, baik dari firman kebenaran atau Injil keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit menebus kita dari segala dosa. Juga melalui kesaksian kita akan hidup kita yang kudus, benar dan baik, maka kita akan diberi upah atau pahala oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita hambanya. Beliau adalah Maha Tuhan kita. Yang kedua, perbuatan baik yang berwujud koinonia, beribadah, bersekutu. Kita datang beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman. Baik di gereja atau acara-acara ibadah yang lain. Seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka Tuhan telah menyediakan pahala atau upah bagi kita. Yang terakhir adalah mengenai pelayanan atau diakonia. Kalau kita melayani sesuai dengan talenta kita melakukan pelayanan itu dengan tulus, ikhlas, jujur dan setia, maka Tuhan akan memberikan upah atas pekerjaan itu. Maka jelaslah bagi kita Bapak Ibu Saudara, perbedaan antara kasih karunia atau anugerah dibandingkan dengan pahala atau upah. Nah, Bapak Ibu Saudara, perbedaan yang berikut. Kasih karunia adalah merupakan penerimaan kita untuk tiket keselamatan kekal masuk ke dalam surga. Memiliki tempat di dalam surga. Karena Filipi pasal 3 ayat 20-21 menyatakan, sebab kewargaan kita adalah di dalam surga. Sedangkan pekerjaan kita, perbuatan baik kita setelah diselamatkan akan menghasilkan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran,
mahkota kekal sebagai perwujudan penghargaan Tuhan bagi kita atas apa yang kita kerjakan, kita perbuat, kita lakukan di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik lewat penginjilan, baik lewat peribadahan atau persekutuan, maupun lewat keaktifan kita di dalam pelayanan. Kiranya demikianlah cukup kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, perbedaan hakiki antara kasih karunia atau anugerah Allah dan perbedaannya dengan pahala atau upah dari Allah untuk kita orang-orang percaya yang melakukan kehendaknya setelah diselamatkan. Karena itu ada pesan dari saya bagi kita semua. Saya mengajak kita semua. Mari kita percaya tanpa ragu 100% oleh kasih karunia Allah. Kita telah tebus dari segala dosa, dibenarkan dari segala dosa, diampuni dari segala dosa, sekali dan untuk selama-lamanya. Dan dengan kita beriman pada kasih karunia Allah ini, kita menjadi orang-orang kudus, pilihan Tuhan, orang-orang percaya dan warga sorga kekal. Dan selagi menantikan kepulangan kita ke dalam rumah kita, rumah Bapa yang kekal, mari jangan sia-siakan kesempatan untuk berbuat baik, melakukan pekerjaan baik, menjalankan tindakan-tindakan perbuatan baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Lewat pemberitaan Injil keselamatan, membawa jiwa bagi Kristus, rajin, setia, beribadah, bersekutu bersama dengan orang-orang percaya, dan ikut di dalam atau partisipasi di dalam pelayanan. Sehingga kita akan memperoleh pahala atau upah berupa mahkota kekal dan kedudukan pangkat di dalam surga yang kekal. Sekian, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Amin.